Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai atau seputar informasi, tips dan trik bagaimana pengalaman saya menggunakan Windows 11 yang sudah saya gunakan semenjak pertengahan bulan Juli 2021 yang lalu. Jadi so far sih so good ya, maksudnya sejauh ini oke. Dengan berbagai macam service yang terus Microsoft keluarkan tiap bulan, itu saya merasakan penggunaan Windows 11 ini secara signifikan begitu. Perbedaannya dengan Windows 10 yang pertama, Windows 11 ini tampilan pertamanya sudah beda dari awal. Dari muka pertamanya dia menempatkan jajaran icon-icon shortcut program dan aplikasi ada di tengah ya. Ini bisa kita kustomisasi atau kita bisa sesuaikan di mengklik kanan taskbar setting lalu kita bisa melihat di sini di scroll di bawah ada bagian taskbar behavior, kita klik bisa kita pilih di bagian taskbar alignmentnya bisa pilih center atau left. Kalau pilihan left kita pilih, ini hampir mirip dengan tampilan Windows 10 atau Windows sebelumnya ya. Saya secara pribadi lebih suka tampilan itu ada di tengah, jadi saya akan membiarkan ini di tengah. Lalu secara eksplorasi file, biasanya kita menggunakan file explorer itu tampilannya seperti ini. Kebetulan saya menggunakan tema yang dark atau dark theme ya, dimana saya lebih menyukai supaya lebih nyaman saja begitu, karena saya bekerja di tempat yang ruangannya terang, jadi harus ada penyeimbang antara pencahayaannya begitu. Kita masuk ke salah satu drive yang biasa saya gunakan untuk menyimpan data, lalu file-file lain yang saya biasanya dapatkan secara offline maupun online. Di sini ada beberapa file dan folder ya, juga banyak folder maksudnya. Waktu kita mengklik kanan salah satu folder, itu yang muncul pada Windows 11 itu hanya beberapa saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini sudah tersedia shortcut dari kontrol navigasi seperti dan kontrol fungsi file seperti cut, paste atau copy, juga delete atau rename ya. Lalu di sini ada Windows Terminal. Menu yang biasa muncul waktu kita mengklik kanan salah satu file atau folder itu tidak terlalu banyak. Nah, lalu di mana menu-menu yang biasanya hadir atau muncul? Untuk itu kita harus mengklik more motion option, show more option ya. Di sini bisa kita melihat, kita bisa melihat tampilan menu klik kanan yang biasanya ada pada fungsi navigasi, fungsi eksekusi file dan lain sebagainya, mulai dari open sampai properties gitu. Langkah selanjutnya yang saya ingin bagikan adalah perlunya kita mengetahui spesifikasi sistem perangkat yang kita gunakan begitu ya. Saya menggunakan laptop HP udah cukup lama juga ya, 3 tahun, semenjak 4 tahun semenjak rilisnya. Saya mendapatkan laptop ini kurang lebih hampir 2 tahun lebih yang lalu ya. 2 tahun yang lalu saya menggunakan prosesor AMD, lalu model tipe AMD A8 model 7410 dengan kecepatan 2,2 GHz. Ini berarti AMD A8 ini memiliki 4 prosesor ya. Lalu RAM yang terinstall adalah 16 GB. Tadinya hanya 4, saya upgrade. Lalu harddisk yang saya gunakan
itu dua ya, satu yang untuk sistem, untuk Windows, untuk program-program yang terinstall itu 500 GB, dan untuk data tempat storage sistemnya 1 tera. Kalau kita lihat di bagian task manager di tab performance, di sini kita bisa melihat statistik dinamik dari komputer yang contohnya saya gunakan. Di bagian CPU di sini ada speed, lalu ada base speed dan lain sebagainya, jadi octa-core ya. Lalu ada memori, saya menggunakan 16 GB, sharing VGA, untuk VGA nya 1 GB jadi 15 GB yang saya bisa gunakan. Lalu disk 0 itu disk pertama, hard disk pertama saya gunakan untuk Windows, program dan lain sebagainya yang sifatnya sistem. Lalu disk yang kedua itu saya gunakan untuk ini disk yang saya gunakan untuk sistem program. Lalu ini disk hard disk yang saya gunakan untuk storage file, data, program dan lain sebagainya. Ini partisinya ya. So far sih saya menggunakan Windows 11 cukup puas ya, karena belum ada lagi Windows yang lain begitu. Kalau kita mau turun ya berarti perbandingannya beda. Saya menggunakan Office 2019 untuk mengetik menggunakan Word, lalu menggunakan Excel untuk olah data atau numeric proses ya. Lalu saya menggunakan juga Microsoft PowerPoint untuk membuat sajian presentasi informasi yang saya biasa gunakan di tempat saya bekerja begitu. Jadi ya so far so good. Lalu saya menggunakan software monitoring hardware dari PC ya. PC ini sering saya gunakan untuk memonitor suhu, lalu memonitor tingkat kesehatan dari hardware yang saya gunakan, mulai dari CPU, RAM, motherboard, VGA, lalu storage system dan hal lain yang bisa kita lihat di layar tampilan kita. Menggunakan PC kita bisa memonitor maksudnya suhu dari prosesor kita yang sedang kita pakai ya. Lalu ini ada suhu dari hard disk yang kita gunakan juga. Untuk memantau kalau sekiranya kita tidak memiliki atau menggunakan program yang besar atau berat, tapi prosesor kita ini suhunya tinggi, ini akan berubah seiring dengan perubahan suhu ya. Kalau dia semakin tinggi, dia warna tulisannya akan semakin gelap dan warna merah. Kalau semakin rendah, dia akan terang dan warna kuning gitu. Lalu tips dan trik lain yang saya ingin bagikan adalah kalau bisa sering-sering melakukan defragmentasi. Di sini ada caranya di salah satu drive yang muncul di File Explorer. Kita tinggal klik kanan. Saya contohnya di drive C, lalu pilih Properties, lalu di tampilan properties ada berbagai macam tab ya, dari mulai general sampai security. Saya pilih yang tools, lalu pilih optimize, lalu saya akan melihat daftar hard disk drive yang sudah terlihat di sini ya. Caranya dengan menyorot semua drive, lalu saya pilih optimize all. Proses defrag ini berfungsi untuk merapikan file-file yang tersimpan di dalam hard disk kita ya. Karena hard disk kita itu terus berputar, lalu penyimpanan file juga bisa saja tidak rapi, karena itu kita membutuhkan file untuk defragment ya, defragmented ya. Kalau kita sudah menemukan dan melihat angka 0 berarti sudah rapi ya. Saya di drive backup, drive system sudah 0%, berarti dia sudah melakukan defragment, artinya fragmentasi file yang terpecah satu yang lainnya terlalu jauh, dan ini akan dibuat rapi sehingga ruang kosong dan ruang terisi akan lebih teroptimalisasi penggunaannya. Gunanya untuk apa ya? Itu tadi
akses buka tutup file lebih cepat. Contohnya kayak gini. Misalkan saya punya file di dokumen saya, lalu saya buka salah satu file PDF misalnya ya. Ini akan jauh lebih cepat kalau kita mendefrag hard disk kita lewat program defrag tadi ya. Oke, semakin sering kita mendefrag, awalnya mungkin lama, tapi semakin sering kita mendefrag akan lebih cepat dan lebih terasa perbedaannya begitu. Sambil menunggu file ini terbuka, karena sedang dalam proses defrag, jadi mungkin dia agak sibuk juga ya. Begitu. Saya akan tutup lagi, buka tutup file, misalnya tadi Microsoft Word. Saya menggunakan untuk mengetik ya. Lalu Microsoft Excel untuk olah angka, dan Microsoft PowerPoint untuk membuat tampilan presentasi. Baik, demikian share tips dan trik dari saya. Jadi oh iya, satu lagi mungkin ada baiknya kita memeriksakan ya perangkat yang kita gunakan dalam bentuk laptop atau PC ini berkala, dibersihkan ya kan, dijauhkan dari hal-hal yang bisa membahayakan atau merusak laptop atau sistem kita atau komputer kita begitu ya, dari tumpahan air minum, lalu makanan, lalu debu, lalu tempat yang kotor begitu, dan tempat yang tidak rata, misalnya di atas kasur, di atas limut. Sebaiknya menghindari hal-hal seperti itu karena akan menjadikan laptop kita khususnya akan menjadi lebih cepat panas. Kalau perlu kita membeli cooler atau vacuum cooler. Kalau saya menggunakan vacuum cooler, jadi akan menyedot udara panas dari dalam lalu dikeluarkan lewat ventilasi lain di alat vacuum cooler itu. Itu membantu sekali untuk menjaga kestabilan suhu yang terjadi di dalam internal laptop ini. Kan ada motherboard, ada kepingan memori, ada prosesor, ada juga VGA, baik itu dan juga alat-alat lain yang ada di dalamnya ya, kabel-kabel dan lain sebagainya. Itu perlu untuk dirawat dengan cara menjaga kestabilan suhu yang terjadi di dalam. Intinya kalau sudah kembali ke defrag ya, kalau ini udah mencapai 0%, dia sudah lebih rapih begitu. Demikian, semoga bermanfaat tips dan trik ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi.